Shalom semuanya, selamat pagi. Puji Tuhan kita berjumpa kembali dalam Morning Blessing di hari Selasa ini. Keluargaku dimanapun berada, dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-38, Tuhan Yesus menyatakan bahwa dia diutus ke dalam dunia untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberitakan Injil. Nah, kata Injil dalam bahasa Yunani, dalam teks yang kita baca ini, dalam perjanjian baru menggunakan kata euangelion, yang berarti kabar baik. Kata Injil atau Evangelion ini bukanlah kata rohani. Kata ini adalah kata umum, kata biasa yang digunakan oleh masyarakat pada masa itu ya untuk kekaisaran Roma. Setiap kali mereka mengalami satu kemenangan dalam sebuah peperangan, maka akan ada pengumuman yang sangat besar dibuat gitu ya. Evangelion, kita telah memenangkan pertempuran, kita telah memenangkan peperangan. Atau ketika ada putra mahkota yang baru lahir, ya raja mereka melahirkan anak gitu ya, akan dibuat pengumuman euangelion, ada putra mahkota, ada seseorang yang penting yang baru saja lahir dalam kerajaan. Nah, ketika Yesus datang ke dalam dunia, dia memberitakan kabar baik, euangelion. Dalam perjanjian lama memang tidak ada kata ini. Dalam bahasa Ibrani, kita melihat dalam nubuatan Nabi Yesaya, ketika dia berbicara tentang Mesias yang akan datang, dia berbicara bahwa Mesias yang akan datang akan memberitakan kabar baik. Nah, inilah yang Yesus genapi ketika dia datang. Sebelum Yesus lahir ke dalam dunia, ratusan tahun sebelum itu, sudah dinubuatkan bahwa dia akan datang, dia akan lahir ke dalam dunia dan memberitakan kabar baik. Saudara, ada banyak orang yang mungkin hanya mendengar tentang Injil, hanya ya kita tahu, kita mendengarkan Injil, kita belajar firman Tuhan, Injil adalah kabar baik. Tapi tahukah saudara bahwa ketika Yesus datang dan mengabarkan Injil, itu adalah bagian penting dari sebuah penggenapan nubuatan yang diberikan ratusan tahun sebelum Yesus lahir, bahwa dia akan datang memberitakan kabar baik. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia bukanlah sesuatu yang biasa, bukanlah peristiwa biasa, tapi adalah sebuah peristiwa yang luar biasa. Karena dalam setiap hal yang Yesus lakukan, dalam segala sesuatu yang Yesus kerjakan waktu dia lahir 2000 tahun yang lalu di Bethlehem, dan masa hidupnya 30 tahun kurang lebih Yesus ada di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah para murid. Yesus melakukan segala sesuatu yang sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama. Nah, kita bersyukur karena pernyataan Allah dalam perjanjian lama digenapi dalam Kristus Yesus. Dan kita juga percaya bahwa apa yang sudah dibuatkan oleh Tuhan Yesus, yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, kabar baik yang dia beritakan kepada kita hari ini akan terjadi di dalam kehidupan kita. Apa kabar baik yang Yesus berikan kepada kita? Salah satunya adalah Tuhan berjanji akan penyertaannya. Tidak peduli keadaan kita berubah atau tidak berubah, tidak peduli ada perubahan atau tidak ada perubahan pemerintahan, perubahan kebijakan dari pemerintah, tidak peduli apa yang sedang terjadi, sedang berubah di sekeliling kita, kerajaan Allah tetap berdaulat atas hidup kita, kerajaan Allah tetap ada bagi kita, kerajaan Allah tetap menopang kehidupan kita. Seringkali kita berpikir bahwa Allah hanya berdaulat atas hidup kita, dan persoalan kita sepertinya lebih berdaulat daripada Tuhan, karena kita sering dikendalikan oleh persoalan. Kita datang mencari Tuhan, kita datang beribadah, karena ada persoalan kita datang cari Tuhan. Karena kita sedang ada dalam pergumulan kita cari Tuhan. Tapi kalau kita merenungkan, kalau kita melakukan hal seperti itu, berarti kita dikendalikan, kita didrive oleh persoalan kita. Kalau kita menyadari sungguh bahwa Allah itu berdaulat, kedaulatan Tuhan, kerajaan Allah, pemerintah itu bukan hanya atas hidup kita, tapi juga atas semua hal yang sedang menekan kita. Dia lebih berdaulat, lebih berkuasa daripada segala persoalan dan pergumulan kita. Tidak ada kuasa yang lebih besar dari Dia. Hari ini saya mau kasih tahu setiap kita, karena Yesus datang memberitakan Injil, kabar baik. Seperti ketika kerajaan Romawi sedang mengalami kemenangan, ada orang yang berteriak, Evangelion, kita mengalami peperangan. Hari ini waktu kita dengarkan Injil atau firman Tuhan, kabar baik, seperti ada orang yang berteriak pada kita, Evangelion, Allah berdaulat, Allah berkuasa di dalam kehidupan setiap kita. Puji Tuhan. Saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi setiap kita dimanapun berada. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk waktu yang baik kami boleh merenungkan firman Tuhan.
Aku berdoa untuk keluargaku dimanapun berada hari ini, Tuhan. Biarlah Tuhan menolong setiap kami, supaya kami boleh mengerti kebenaran-Mu dan kebenaran-Mu memerdekakan setiap kami. Berkati anak-anak-Mu Tuhan hari ini, dengan segala hal yang sedang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya tidak ada yang lebih besar dari Engkau, tidak ada yang lebih berdaulat selain dari kerajaan dalam hidup kami. Puji nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas keluargaku, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Shalom.